nggak ketemu kita, Pak. Oh, Saya udah ketemu ketemu tetapi di meja yang berbeda kayaknya. oh begitu, di ruang lain kalau begitu Jadi ya? kalau sudah ada Pak Guspika, saya pasrahkan kepada Pak Guspika saja, Pak. Oh begitu. Enggak, kemarin itu kan saya di Monev, Pak. Saya di Nah, Monev, Pak Eko kayaknya di Penanggaran kemarin ya? di anu ya, yang sebelumnya itu apa sih? Ya, Oke, saya mulai aja deh Pak ya, Pak Eko siap, ya. siap, siap, siap. Oke, ya baik. Baik Bapak dan Ibu teman-teman, di room kita sekarang ini sudah hadir Bapak Eko Wiji Purwanto SEMPP. Beliau ini sering sekali ketemu dengan saya dalam kegiatan Bappenas. Terakhir sama-sama dengan beliau mengikuti pelatihan asesor ya Pak Eko. Betul. Ya, asesor kompetensi untuk perencanaan pembangunan ya. Beliau ini adalah PAU. PAU itu adalah perencana ahli utama Bappenas ya. Kalau tidak salah Pak Eko, keahlian utamanya di perencanaan dan penganggaran ya, Pak Eko. Eh, Mohon maaf kalau nggak jelas, ya. Pak, saya, Pak. Kok nggak jelas Pak? Saya sebetulnya Eh. jurnalis lah. Kalau dibilang spesialis, saya nggak berani bilang begitu, Pak. Enggak, karena dari beberapa penelusuran saya juga, Bapak juga pernah jadi Kasubdit air minum dan air limbah ya Pak di Bappenas. Betul, betul. Iya, iya. Ada yang menarik itu Pak Eko. Pak Eko pernah apa itu tentang aksi nasional tinju tinja, itu maksudnya apa itu Pak Eko? Tinju tinja itu apa itu Pak Eko? Itu waktu itu dengan teman-teman UNICEF itu bagaimana Iya. kita menyingkirkan tinja, Pak. Oh begitu. Iya, Kemudian kan iya, iya. dicari kata-kata yang kurang lebih asik gitu lah, jadi tinja ditinju, gitu kan, disingkirkan, dianu gitu. Iya. Itu Oke. cerita-cerita zaman dulu waktu muda, Pak. Oke, oke Pak Eko. Jadi teman-teman, Pak Eko juga ini adalah salah seorang pengelola dari jurnal Rembang Bappenas ya, ya Pak ya. Masih sekarang ya Pak ya. Jurnal Bappenas, jurnal Masih, Renbang itu, masih, perencanaan masih ada. pembangunan ya. Masih ada Bapak Ibu. Saya jadi ingat Iya. saya masih punya hutang ke teman-teman, beberapa jurnal belum saya review. Ya, jadi teman-teman misalnya ada yang karena itu kan nanti teman-teman jadi fungsional perencana gitu. Salah satu kan untuk mengisi kredit itu kan dengan jurnal ya Pak Eko ya. Jadi Siap. ya teman-teman bisa kirim ke jurnal Bappenas ya. Benar. Dan beliau yang menjadi reviewer. Biasanya nanti blind review, Pak. Jadi misalnya Bapak Oh kirim, begitu. saya nggak tahu itu punya Bapak atau enggak. Iya, 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 Itu dan betul. Itu kan disamarkan Pak ya. betul, betul, betul. Betul, Pak. Iya, oke. Baik, teman-teman, itu sedikit info tentang beliau ya, meskipun hanya sekilas saja, tetapi saya sangat paham bahwa beliau ini sangat berkompeten berkaitan dengan masalah perencanaan pembangunan. Dengan demikian maka topik kita pada siang hari ini sampai sore itu adalah tentang teori konsep dan teori perencanaan pembangunan. Silakan Pak Eko. Siap, terima kasih Pak Lutfi. Mudah-mudahan suara saya terdengar semua teman-teman ya. Sangat jelas Pak, sangat jelas ya. Jadi mohon maaf Bu, saya belum sampai ganti labelnya Unhas, jadi apel pagi masih. Terakhir buka Zoom kemarin apel pagi. Ya. Jadi siang ini saya mau berbagi dengan teman-teman, tidak berpretensi untuk katakanlah ngajari teman-teman, enggak, karena saya yakin teman-teman semua sudah punya konsepnya sendiri, sudah punya teorinya sendiri tentang perencanaan. Kalau sekarang kita ketemu di sini lebih kepada kemudian kita ngobrol-ngobrol aja. Mohon izin Pak Eko, materinya tadi itu saya sudah masukkan dalam si pena. Jadi Siap. teman-teman peserta sekarang sudah bisa mengaksesnya. Siap, siap, Oke. siap. Jadi Ya. saya mohon Ya. maaf kepada teman-teman panitia, si penanya kirimnya telat karena ini harus pengakuan dosa dulu. Bahkan tadi pun saya kirim ke Pak Lutfi file yang salah, Bapak Ibu. Filenya file yang pagi ini di perencanaan dan penganggaran dengan teman-teman SDM. Jadi ini mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan obrolan siang ini bisa nyaman gitu ya. Enaknya sih emang langsung, karena kalau Pak Lutfi tahu kemarin saya dimarahi Bu Didit dari UI,
kok itu gimana sih orang-orang udah pada offline kok kita masih online aja? Emang duitnya nggak ada apa? Itu Iya. karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga kan pasti lebih suka offline. Tapi dilalah tahun ini masih online, jadi kita upayakan semaksimal mungkin. Saya akan bersama dengan Bapak Ibu sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tengah apa timur ya Pak? Timur ya Pak? Timur apa tengah sih? Tengah, Tengah Pak, ya, tengah. waktu Wita, Indonesia bagian ya Wita, tengah. ya Tuh, Wita, ya. kemudian tadi saya juga sempat nanya Pak Lutfi apakah sesi saya sesi terakhir. Karena kalau sesi terakhir biasanya nanti waktunya bisa kebablasan, bisa kelewatan, mohon tolong diingatkan. Kemudian juga buat Bapak Ibu, kita nanti mau langsung terus atau kita mau jeda jam berapa untuk menyesuaikan dengan waktu sholat asar di masing-masing negara bagian. Ya diatur aja Pak. Ya Oke, nanti siap. kan iya, iya, oke, iya. Siap. Saya Bapak Ibu kalau memang ada aturan di Puspin harus buka video dan lain sebagainya, kalau buat saya pribadi loh ya, silakan aja kalau Bapak Ibu mau melakukan hal yang lain, tetapi pada prinsipnya nanti teman-teman panitia di Nuats yang barangkali akan memberikan catatan-catatan. Kalau para pemantau pasti pengennya ya kita 24 jam lihat video gitu kan ya, tapi namanya kita manusia pasti ada kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Sepanjang itu hal yang manusiawi dan tidak disengaja, misalnya pernah ketemu ya, ada teman yang memang punya kepandaian, dia buat videonya di depan layar seperti ini. Kemudian dia pasang di situ. Loh, kok videonya nggak diganti-ganti? Ya, kesalahan dia, video nggak diganti-ganti. Jadi ketahuan. Nih, pasti belok ke kanan nih mukanya nih. Pasti belok ke kiri nih. Jadi kalau teman-teman mau punya kreativitas, tolong dipertimbangkan juga kreativitasnya. Supaya kreativitasnya mendukung gitu ya. Eh, saya kalau lihat list nama teman-teman, ini kayaknya semua dari teman-teman daerah ya. Ada nggak orang pusat? Maksudnya orang pusat itu kementerian lembaga. Oh, ada Mbak Bella. Mbak Bella dari Kementerian Perhubungan Iya. ya. Kalau Ada yang tiga, ya ada tiga ada, Pak Eko. Jadi ada satu dari BPOM, kebetulan dari Gorontalo, oke. dan ada satu ya BPOM dan satu dari LAN Makassar, Lembaga Administrasi Negara ya, dari Oke, Setialan. siap. Ini Oke. berarti yang BPOM kemarin ketinggalan atau gimana Mas ya? Kemarin di UI itu ada yang BPOM loh. DLP pertama. Ketinggalan. Ketinggalan ya. Untung Kami ada keangkut. 7 tahun ini yang ikut Pak, jadi terpisah-pisah, ada yang di TV dan Oke. Kemarin Kemenkes bikin pelatihan, dia modelnya itu offline, seluruh unit di Kementerian Kesehatan dari pusat dan daerah ketemu di Salemba, tapi waktunya dibagi dua, offline sebagian, kemudian online sebagian. Online itu di 2 minggu terakhir kalau saya nggak salah. Yang 5 minggu pertama offline. Ini nanti modelnya kalau saya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nanti langsung acung aja ya kalau ada pertanyaan ya. Saya tidak akan memberikan waktu khusus, misalnya saya sampaikan, kemudian nanti saya presentasi dulu ya sampai selesai baru nanya gitu enggak. Silakan nanti ngacung, kalau memang ada pertanyaan, langsung disela, buka mic sendiri, langsung ngomong, Pak Eko saya mau nanya misalnya. Kenapa? Karena kalau nanti nunggu saya selesai, jangan-jangan moodnya bertanya sudah hilang dan saya menjawabnya juga bingung apa ya tadi ya saya ngomongnya ya gitu misalnya ya namanya manusia gitu. Jadi ini langsung aja on the spot nanti Bapak Ibu ketemu isu dan langsung kita sampaikan apa. Sebelum saya mau buka layar, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Materi kita judulnya hari ini adalah kalau saya tidak salah itu tentang konsep dan teori. Apa tadi judulnya ya? Kok judulnya pun aku lupa. teori perencanaan. Teori dan konsep dasar perencanaan kalau saya nggak salah ya. Ya. Betul ya Bapak Ibu. Nah saya mau nanya nih kepada misalnya Pak Diza. Pak Diza atau Mas Diza? Kayaknya Mas Diza ya. Konsep. Mas aja Pak. Oh oke. Mas Diza dari Sumeneb ya. Ini Mas Diza bisa Maduranan juga ya berarti ya? Saya Atau orang Jawa Pak, tapi orang kebetulan Jawa. masih Sumeneb Pak. Oke, siap. Tak kira Maduro. Aduh, saya mau nanya gini Mas Diza. Judulnya kita hari ini teori dan konsep perencanaan.
Kalau menurut Anda, apa sih yang Anda harapkan dari kuliah kita siang ini dari materi itu? Tidak ada Kalau jawaban saya benar salah, tapi lebih kepada saya itu pengen tahu teman-teman tuh expect apa dari pertemuan siang ini. Karena hasil evaluasi dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, ada yang mengatakan misalnya, ini materinya kepanjangan Pak, ini materinya terlalu akademik Pak, nggak praktis Pak, lah, bla 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 bla. Nah, sekarang Pak Mas Diza kira-kira dari materi ini mau dengar apa? Supaya nanti pas saat saya mendongeng, sharing story gitu ya, sharing knowledge, nanti menggoknya pas. Apa ini Mas harus Diza? saya Pak yang jawab, Pak. Apa tuh? Ini harus saya yang jawab atau gimana? Ya jenengan anunya apa? Pengennya Teori gimana gitu ya Pak ya? Terkait pengennya gimana? perencanaan. Kalau sudah dapat bahan saya, jangan dibaca dulu. Oh ini saya belum download Pak kebetulan. Kalau sudah download terus buka bahan saya, nanti nggak seru. Apa Mas Diza yang jenengan harapkan, yang Anda harapkan dari pertemuan kita siang ini? Dengan Eh, judul itu, Tentang teori perencanaan ya Pak ya. tentang teori dan konsep perencanaan tadi. Iya. Kalau saya pribadi sih Pak, yang saya harapkan, Oke. jadi kita sebagai calon-calon perencana atau mungkin sudah jadi perencana, lebih dapat ilmu dan wawasan dari Bapak yang kebetulan pengalamannya lebih banyak dari kami, terutama saya yang masih baru menetas di perencana gitu Pak, sebagai Wes, perencana. endok po menetas. Nggih Pak, ya kurang lebih seperti itu Pak. Ya, Wawasan aja lama-lama. nambah wawasan. Ya, saking Kemudian dengan kalau dari Kalsel ada Mbak Salma. Mbak Salma, harapannya apa ngobrol sama saya siang ini? Iya, siapa? Harapannya apa? Harapan saya dari pembelajaran ini kurang lebih sama seperti Pak Giza ya, karena kebetulan saya juga baru sebagai perencana pertama. Diharapkan adanya materi ini, teori dan konsep dasar perencanaan dapat menambah wawasan mengenai perencanaan. Ada yang berbeda dari yang dua itu atau enggak? Atau semua sama? Pak Faizin dari Maluku gimana Pak? Apa yang diharapkan Pak? Ya, jadi Pak, perkenalkan saya dari Maluku Pak. Ya, Silakan Pak. jadi harapan kami di sini mendapat ilmu yang matang mengenai perencanaan Pak. Gitu, Pak. Kira-kira gagasan-gagasan apa yang harus dibuat gitu Pak. Oke. Oke, ini sebenarnya saya nunggu satu yang agak nyeleneh gitu ya, tapi kayaknya semua memang niatnya menuntut ilmu ya Bapak Ibu ya. Bikin, Pak. Monggo Sinten silakan. Pak Angga Saya dari mana? dari Tulungagung, Pak. Tulungagung. Ayo, Nah, Mas. ini kan kebetulan Bapak kan dari Bappenas ya, Pak. Nggih. Nah, jadi kami harapkan teori yang disampaikan Bapak ada contoh langsung, Pak, dari RKP atau RPJMN atau RPJBN gitu, Pak. Karena kami di Mantap. daerah standarnya beda, Pak. Kami pakai Permendagri dan Bapak di Bappenas kerjakan sendiri. Jadi kami untuk mempelajari dokumen itu kebingungan. Terima kasih, Pak. Siap. Saya itu antara terharu tapi juga seneng karena dari teman-teman itu nggak ada yang bilang harapan saya sederhana Pak, siang ini saya nggak ngantuk aja Pak dengerin Bapak Pak. Nggak ada yang bilang itu loh ya. Jadi saya tidak apa-apa kalau membosankan, membuat mengantuk sepanjang yang 3 tadi saya coba deliver ya. Jadi teman-teman itu memang mulia, anunya jauh ke depan gitu ya. Yang paling menohok ini omongannya Mas Angga terakhir. Pak, nanti ngomong teorinya sambil dikasih contoh ya Pak, supaya kita ngeh gitu loh. Ini salah satu isu sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Yang pusat bicara apa, yang daerah bicara apa. Yang Permendagri sudah bablas, wes sampai mana, yang pusat masih soal pagu indikatif sama pagu definitif. Mbak Bella ketawa tuh. Iya Pak, betul Pak. Kita masih uprok aja Pak di situ. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kalau campur-campur sama bahasa Jawa. Ini selalu kelihatan aslinya saya. Jadi siang ini harapannya kita bisa sharing itu. Mudah-mudahan nanti Mas Angga bisa 1-2 ada contoh yang bisa diperlihatkan. Meskipun kalau bicara konsep dan teori seringkali view-nya
Kalau ini yang menyampaikan teman-teman dari akademisi mungkin akan banyak teori. Kalau view saya mudah-mudahan banyak apa sih yang dialami di lapangan selama ini. Ada yang mau membahas soal konsep dan teori. Kenapa sih pakai nama konsep dan teori? Apa sih bedanya teori dan konsep? Ibu dari Manado, Bu Nathaniel. Ibu Nathaniel ya namanya ya? Atau Nathaniel? Siapa sih jenengnya? Bu, apa bedanya konsep sama teori, Bu? Natania, Pak. Ya, Ibu Iya. Natania. Silakan apa bedanya konsep sama teori, Bu? Saya tuh dapat tugas ngerjakan ini anyel loh, Bu. Sebel banget. Apa bedanya konsep sama teori? Kalau teori mungkin dari yang dikonsepkan, Pak. Oke, terus kalau konsep? Konsepnya, Pak, untuk dasar pemikirannya. Oke, kalau gitu, kalau contohnya konsep perencanaan apa? Konsep perencanaan apa ya, Pak? Tenang, tenang, jangan Eh, panik, jangan panik. Saya juga panik soalnya waktu apa bedanya konsep sama teori. Konsep di teori. Sudah download file saya belum? Kalau sudah download file saya Mbak, di Sipena, silahkan di-download. Itu saya sampai cari ke KBBI loh, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya download Kamus Besar Bahasa Indonesianya, maksudnya saya ke website, saya lihat, kemudian saya taruh di halaman pertama. Ini saya sharing screen ya, supaya Bapak Ibu tahu saya sama bodohnya dengan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah takut bahwa Pak Eko udah utama, udah gini-gini, nggak ada yang kayak gitu. Kalau kita di sini semua sekarang sama-sama belajar. Ini kalau kita lihat, saya udah kelihatan setnya, screen-nya. Udah tampak belum, teman-teman? Pak. Tampak, Pak. Udah tampak ya, udah kelihatan ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ketemu file, kemudian di bawahnya ada seperti ini, kompilasi materi, karena saya harus mengaku dengan jujur kepada Bapak Ibu sekalian, kepada panitia di UNHAS, materi-materi ini saya kompilasi. Saya comot dari sana-sini. Nggak ada yang benar-benar murni, kecuali beberapa slide yang tiba-tiba muncul di kepala saya. Ini misalnya saya ambil dari KBBI. Ibu Natania bisa lihat ini. Jadi kalau teori, bla 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 bla, kalau konsep, titik 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 titik. Nanti baru kita ngomong perencanaannya. Jadi kalau teori sudah established dalam artian ada penelitiannya, ada data, ada argumentasinya, ada penyelidikannya. Bahasa saya, kalau teori itu udah diilmiahkan. Nanti silakan dipakai kata-katanya sendiri. Jangan-jangan keluar di uji kompetensi loh. Terus konsep itu apa? Nanti kalau kita sudah dalam dunia kerja sekarang, Bapak Ibu boleh baca buku, tapi membaca buku bukan untuk dihafalkan. Baca buku untuk bisa dipahami, kemudian Bapak Ibu serap saripatinya, dan Bapak Ibu bisa menuangkan dalam bahasanya Bapak Ibu sendiri. Teori paling gampang nomor 4 misalnya, pendapat, cara, aturan untuk melakukan sesuatu. Yang agak berliku-liku, agak kelihatan puitis gitu misalnya nomor 1, 2, 3. Itu teori. Tapi yang paling gampang nomor 4. Teori itu pendapat, cara, aturan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang paling gampang menurut saya. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu nanti bisa punya yang lainnya. Sebaliknya kalau konsep, ini juga bisa dilihat macam-macam di situ. Silakan dipilih yang mana yang paling pas. Dan nggak usah khawatir kalau sudah besar seperti kita, itu bukan soal benar salah. Kalau ketemu dosen yang masih ilmunya benar salah, wah, saya nggak cocok. Karena tiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Konsep misalnya ide atau pengertian dan lain sebagainya yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bicara tentang konsep teori perencanaan, saya hakul yakin semua dari kita yang hadir, dari Tulungagung kah, dari NTB kah, dari Kalsel, Malawi di mana ya Bu ya, Bu Umi ya? Kalimantan Barat, Pak, pecahan dari Kabupaten Sintang. Oh,
Ya, 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 ya. Sintangnya pernah dengar, Malawinya belum. Berarti masih baru ya, Bu ya? Iya Pak, masih baru. Oke. Berarti Ibu mungkin JFP pertama dari Kabupaten Malawi ya? Iya betul Pak. Oh, betul, Bu. Iya Bener Pak. deh. Angkatan pertama ini. Waduh. Berarti pelopor ini. Berarti mudah-mudahan mendapat kesan yang baik dari saya sebagai perencana utama supaya nanti istiqomah jadi perencana. Kalau enggak nanti, wes nggak mau aja lah. Capek gitu. Iya Pak. Jadi semua sudah melakukan perencanaan. Saya yakin Bu Umi pernah melakukan perencanaan belum? Menurut Bu Umi sudah pernah melakukan perencanaan belum, Bu Umi? Kalau menurut saya Pak ya, Ya. menurut saya sih sudah pernah, tapi apakah itu dianggap sebagai perencanaan atau bukan tuh yang masih belum paham saya. Oke, siap. Misalnya apa, Bu? Kalau saya biasanya merencanakan untuk kegiatan kita nih, untuk tahun ini kira-kira kegiatan apa sih yang akan kita lakukan walaupun dia tidak spesifik waktunya, Pak, ya. Jadi, seperti apa ya, Pak, "Oh, tahun ini kita akan melakukan ini," gitu, Pak, tapi untuk waktunya masih belum dijabarkan. Oke, itu berarti seperti mohon maaf ya Bapak Ibu yang masih single, yang masih bujangan, kapan perencanaan menikahnya? Itu tadi kan waktunya belum ditetapkan kan? Iya, Pak. Jadi yang pertama kata Bu Umi, yang pertama, Bu Umi sudah menikah belum? Sudah, Pak. Oh, kalau Bu Umi sudah menikah kan berarti sekarang perencanaan keluarga. Kalau yang masih single, mungkin sekarang perencanaan menikah itu pertama satu Pak, ketemu jodohnya dulu Pak. Jodoh aja belum ketemu Pak, bagaimana kita bisa menikah? Yang kedua, kalau belum ketemu jodoh, bagaimana kita bisa menemukan jodoh kita? Kalau keseharian kita cuma dari rumah ke kantor, itu pun naik kendaraan sendiri. Kapan ketemu teman pria? Di kantor sudah sepuh-sepuh Bu Eka, nggak bisa diajak ngobrol. Jadi buat Bapak Ibu, kalau bicara perencanaan, kalau ditambahi pembangunan kesannya jadi sangat serius, tapi kalau sekedar perencanaan, setiap hari Bapak Ibu sudah melakukan. Bahkan bangun tidur pun, Ibu sudah merencanakan saya bangun tidur jam berapa, mau sholat malam dulu atau enggak, nanti masak apa, sarapan apa untuk anak-anak, dan lain sebagainya, itu bagian dari perencanaan. Karena nanti di situ ada masa depan, beberapa jam ke depan itu termasuk masa depan, ada sumber daya, ketika telurnya habis ternyata, berarti bikin Indomie nggak pakai telur. Misalnya, alokasi waktu. Jadi ketika bicara perencanaan, jangan berpikir sesuatu yang besar, berpikirlah sesuatu yang simple, yang nanti kita bicarakan di depan ada elemennya. Ada teori, ada konsep, diambil nanti pilihan-pilihan mana yang Bapak Ibu suka, dapat dimengerti, dapat dipahami. Nanti kalau ketemu orang lain ditanya teori dan konsep perencanaan itu apa sih? Teman-teman bisa menyampaikan dengan bahasa teman-teman sendiri. Jangan seperti pakar, apa-apa dibuat sukar. Jadi kalau ketemu pakar itu kan ngomongnya tuh jelimet apa gitu ya. Padahal kalau pakar yang sesungguhnya, hal yang kompleks itu menjadi simple. Ya, udah lebih tenang kan sekarang perencanaan itu nggak susah, teori dan konsep ya cuma kayak gini anunya penjelasannya. Cuman karena ditanya jadi kok nggak mau maju punya saya bentar. Nah, saya senang sekali pakai buletan-buletan ini Bapak Ibu, supaya tadi yang siapa tadi pertama, Mas Giza bilang tadi, saya pengen nambah wawasan. Nanti mau nambah wawasan, selalu punya ini di kepala Bapak Ibu sebagai perencana. Sekarang tentang perencanaan pembangunan. Ada yang kuliah di jurnalistik dulu, Visipol, kuliah komunikasi, biasanya punya bekal 5W dan H ini. Harapan saya sekarang Bapak Ibu ambil kertas lembar, boleh Bapak Ibu ambil kertas lembar, nanti kertasnya ditulis what, why, who, where, when, how, kasih kolom ke bawah atau gimana, nanti teman-teman tulis apa yang teman-teman dapatkan hari ini tentang teori dan konsep perencanaan. What, apa sih teori dan konsep perencanaan? Why kita perlu punya perencanaan? Who, whom, where, when, how. Kita akan ngobrol soal ini. Nanti sambil jenengan coret-coret, Bapak Ibu coret-coret sendiri di situ. Nanti kelas kita selesai, Bapak Ibu foto, bisa dikirimkan ke saya.
Tujuannya saya juga mau ngecek apakah omongan saya siang ini itu menjelaskan dari mulai what sampai how. Kalau pakai bahasa Inggris, what is planning, why we have planning, who making planning, siapa subjek planning, siapa objeknya, kapan kita bikin planning, di mana, how. Sudah bikin kertas satu lembar, sudah dikasih coretan-coretan ini. Nanti sambil jalan, kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata saya, kita diskusi. Ini, oh kayaknya ini masuk what nih. Oh ini kayaknya masuk why nih, gitu ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu jadi perencana pertama, Bapak Ibu pergi ke rapat, sudah pernah ada yang ngajarin gimana ngumpulin angka kredit? Ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan angka kredit. Anda datang ke rapat, Anda punya undangannya, dari undangan rapat sudah bisa bicara tentang latar belakang rapat itu apa. Dalam pertemuan di rapat ada yang dibahas. Kalau rapat didengarkan baik-baik, ada nggak komponen-komponen ini semua di situ? Kalau ada tinggal dituliskan. Sebagai perencana pertama, Anda dinilai angka kreditnya berdasarkan proses. Jadi butir-butir kegiatan. Dilalah aturan SKP sudah beda lagi, angka kreditnya berbeda lagi. Ada aturan yang baru, nanti kita lihat sambil jalan. Jadi kalau lihat slide ini, harapan saya Bapak Ibu kemudian mencoba tanda kutip mengingat slide ini dimanapun Bapak Ibu berada, terutama kalau dalam pertemuan-pertemuan, dalam rapat-rapat. Supaya nanti ketika pulang ke rumah, pulang ke kantor, bisa melaporkan apa yang terjadi di sana. Siapa saja yang datang, agendanya apa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Sampai sini nggak ada yang mau ngacung? Baik-baik saja semuanya. Dari Bali aman Bu Bali? Bu Gusti? Pak izin, ini bisa Silakan. dibikin langsung di Word nggak? Boleh, silakan. Silakan. Apapun cara yang Anda nyaman, saya cuma pengen Anda ikutan sesi saya, kemudian selesai nanti Anda akan dapat apa sih what-nya dari sesi ini, apa sih who-nya, apa sih whom-nya, dan kalau nanti teman-teman sharing ke saya akan tahu misalnya mana yang saya miss, mana yang saya terlalu berlebihan misalnya. Boleh pakai Word, boleh pakai yang apapun yang nyaman ya. Tujuannya lebih kepada belajar bisa audio, bisa visual, tapi bisa juga kinetis, pakai tangannya dipakai untuk nulis gitu ya. Nah, ini baru mulai agak serius nih. Ini ngambil dari tulisannya Penny McFarlane. Saya tahunya itu dari paparannya senior saya di LPM tentang fokus dalam perencanaan. Ini ada yang normatif, ada yang substantif, ada yang proses. Yang normatif itu biasanya jawabannya semacam norma-norma aja. Norma-norma itu dalam artian misalnya mengapa kita melakukan perencanaan. Substantif, apa sih yang mau direncanakan? Proses, bagaimana itu dilakukan. Jadi dari yang ini, Bapak Ibu, 1 sampai sekian, itu nanti bisa dikelompokkan dalam normatif, substantif, atau proses. Pada dasarnya, menurut penulis, ini adalah bagian-bagian fokus dalam perencanaan. Yang bagian normatif, kenapa kita perlu perencanaan? Yang substantif, apa sih yang mau direncanakan? Proses bagaimana kita melakukan perencanaannya. Sampai sini saya yakin masih baik-baik aja ya. Pak Resa masih baik-baik aja kan? Kalau normatif tuh ngomong hal-hal yang sifatnya norma, jadi kalau substantif ngomong yang apa, siapa gitu kan. Proses itu tentang bagaimana. Nah, ini perencanaan pembangunan. Lagi-lagi, kalau paling gampang, kalau kita bingung, lihat aja KPBI dulu. Perencanaan, proses perbuatan merencanakan. Iyalah, semua juga tahu Pak, belum tentu. Karena nanti begitu sampai perencanaan pembangunan, itu jadi beda semuanya. Pembangunan, proses, cara pembuatan pembangun. Nah, kalau sudah jadi perencanaan pembangunan, siapa yang mau nyoba? Menggabungkan perencanaan dan pembangunan menjadi perencanaan pembangunan adalah
Ibu Melani mau nyoba? Bu Melin mau nyoba enggak? Kalau perencanaan adalah bla 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 bla, pembangunan adalah bla 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 bla, maka perencanaan pembangunan adalah Ibu Melani bersama saya kah? Siapa? Jadi perencanaan pembangunan adalah apa, Bu? Dispersif itu apa sih, Bu? Dispersif. Ya, izin Pak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oh, alah. Oke. Apa, Bu, perencanaan pembangunan, Bu? Bu Melani ada ide perencanaan pembangunan? Oke, kalau perencanaan susah, pembangunan susah, Bu. Perencanaan kearsipan, Bu. Ya, siapa? Perencanaan kearsipan aja ya Pak? Iya, boleh lah. Nggak apa-apa lah. Kalau perencanaan dalam kearsipan, itu termasuk menganalisis dan mengumpulkan ide yang bisa membangun dan meningkatkan kearsipan di daerah kita masing-masing, Pak. Ya, terima kasih Bu. Paling tidak tujuannya di masa depan akan ada peningkatan proses kearsipan di sana ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Melani. Kenapa saya halo-halo kepada Bapak Ibu? Tujuannya supaya saya bisa gantian diem. Kalau saya yang ngomong terus capek lah saya kan. Jadi saya harus sering-sering mengundang Bapak Ibu. Meskipun tadi sebetulnya Bapak Ibu tidak punya harapan agar Bapak Ibu tidak mengantuk siang ini. Saya cuma khawatir kalau sudah siang segini kemudian nanti Bapak Ibu ngantuk. Oke, kita maju lagi ya. Nah, kalau pembangunan itu tadi proses membangun, biasanya dia punya indikator. Indikator pembangunan ekonomi. Ada pertumbuhan, ada pembangunan, ada Human Development Index, ada ukuran-ukuran lain. Ini yang mesti kita perhatikan. Pertumbuhan dan pembangunan itu nggak sama. Kalau pertumbuhan itu ukuran menilai output jasa dalam masa tertentu, kalau pembangunan ini menilai kesejahteraan, menilai dalam arti yang lebih luas. Kalau dari depan ke belakang tadi, ketika bicara konsep teori perencanaan, nanti ujungnya tadi semua sudah ada yang menyebutkan bagaimana ke depannya, karena ceritanya pembangunan, ceritanya tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan, biasanya persentasenya untuk ukuran menilai output barang jasa, tapi kalau pembangunan secara keseluruhannya. Ada banyak indikator yang bisa dipakai. Siang ini saya di sesi pagi, itu sempat ada yang nanya, Pak Eko, ini sudah RPJM kesekian selesai. Bagaimana Pak RPJM 1, RPJM 2, RPJM 3, sekarang mau RPJM keempat, apakah semua berhasil RPJM-nya? Nah, indikator keberhasilan dalam RPJM ini yang biasanya saya akan menjawab kalau bicara RPJM secara makro belum tentu bisa langsung dijawab, tetapi kalau teman-teman mau lihat sektornya, mungkin bisa dilihat sektor-sektor mana yang pertumbuhannya bagus, sektor-sektor mana yang pertumbuhannya belum bagus. Kalau dari perspektif makro, biasanya bicara pertumbuhan dan pembangunan, kita lihat beberapa indikator makro. Misalnya, berapa GDP per kapita kita 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan GDP per kapita kita tahun ini. Kalau angkanya meningkat, biasanya orang punya kecenderungan mengatakan bahwa oh kalau gitu pembangunan lebih baik. Tapi faktualnya Bapak Ibu harus hati-hati. Kita harus cek apakah itu juga diiringi dengan pemerataan. Jangan sampai kita semua naik PDB per kapitanya, tapi sesungguhnya itu semu. Semunya adalah, kalau Bapak Ibu di ruang Zoom ini ada 10 orang, dikatakan pendapatan per kapitanya 500 juta per tahun, itu berarti semua orang punya pendapatan 500 juta, 10-10-nya.
Padahal bisa jadi ada yang cuma 100 juta, ada yang 1000 juta, 1 miliar, ada yang kurang dari itu. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan, pembangunan, ada variabel-variabel di dalamnya yang nanti kalau kita tarik mundur ke belakang kaitannya dengan bagaimana pembangunannya direncanakan. Bapak Ibu sudah lihat yang ada di layar saya? Ini kalau kita lihat teori-teori yang berasal dari konsep-konsep yang dituliskan dalam buku-buku ekonomi pembangunan. Ini saya cuplik dari paparannya Bu Hera Susanti, ini dosen di LPM. Jadi kalau di sini disebutkan misalnya, perencanaan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang cara-cara alternatif untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Michael Elliott, kemudian M.P. Todaro yang paling lama, itu bukan yang paling lama, yang cukup terkenal juga, ini adalah menyebutkan perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah sengaja untuk mengkoordinir dan seterusnya. Saya seringkali, saya gunakan di sebelah kanan ini, penasaran, saya cari Google, saya klik, apa sih tulisannya? Loh kok yang ketemu di 1986. Ternyata kalau 1986 ini tulisan di jurnal, kalau 1990 tulisannya di buku. Di buku tentang perencanaan pembangunan di dunia ketiga, negara berkembang. Kalau dari melihat ini kalau kita mau bikin tulisan, Bapak Ibu mau masukin jurnal, mau paper, ini bisa masuk studi literatur. Studi literaturnya bisa menyebutkan ini, bisa juga literatur review misalnya. Tapi yang paling menarik karena Bapak Ibu adanya di Indonesia, kalau Bapak Ibu jadi fungsional perencana, maka yang harus dilihat kalau di Indonesia kita pakai kitab yang mana untuk acuannya. Nanti Bapak Ibu pelan-pelan juga akan baca atau mungkin sudah sempat baca Undang-Undang 25 2004. Di sana ada tentang perencanaan itu apa. Nanti di slide saya di depan ada. Tapi yang lebih pokok lagi kalau di sini kita sebentar lihat teori di buku cerita apa, kita sebentar lihat prakteknya, kita punya apa. Sampai sini aman semuanya sepertinya. Mengamini saja. Ibu Aswita akan mengatakan, iya Pak, sudah Pak, saya terima aja ini Pak, jadi sebuah pengetahuan. Dari sini, untuk memudahkan kita, ini perencanaan bukan ya, tadi siapa yang mengatakan, saya melakukan itu Pak, tapi saya nggak tahu itu perencanaan atau bukan. Kalau kita cerita soal perencanaan, maka elemennya perencanaan, ini yang warna-warna kuning ini Bapak Ibu, kalau di situ ada elemen memilih cara, mengalokasikan sumber daya, mencapai tujuan ideal, menuju masa depan. Kalau keempat komponen itu ada, berarti ini kaitannya dengan perencanaan. Meskipun masa depannya belum tahu kapan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh sambil melakukan pekerjaan perencanaan di kantor, bisa juga perencanaan pribadinya dilakukan. Perencanaan keuangan misalnya. Jadi nggak harus misalnya perencanaan itu selalu kaitannya dengan pekerjaan Bapak Ibu di kantor. Ibu Vera, DP3A itu apa ya Ibu Vera ya? Izin Pak, Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, kalau begitu apa Bu perencanaan yang terakhir dilakukan kaitannya dengan subjeknya Ibu, Bu? Halo Bu. Iya Pak. Jadi yang terkait dengan perencanaan di bidang kerja Ibu terakhir apa Bu yang dilakukan Bu? Iya Pak, kebetulan saya memang jabatan fungsional perencanaan pertama. Hanya saja saya ditempatkan di bagian keuangan Pak. Jadi, jadi untuk ilmu-ilmu perencanaan saya masih proses pembelajaran dari sekarang. Oke.
Kalau di lingkungan Ibu, ya sekarang kan ditempatkan di bagian keuangan Ibu. Iya, Pak. Ini komponen-komponen ini ada nggak yang memilih cara mengalokasikan sumber daya, mencapai tujuan ideal, masa depan? Elemen-elemen ini ada nggak? Elemen Tadi dalam kegiatan Ibu, ada nggak yang Ibu memilih cara? Ada nggak yang Ibu mengalokasikan sumber daya? Ada nggak yang Ibu punya tujuan ideal? Atau jangan-jangan Ibu akan bilang, kayaknya di tempat saya, Pak Eko, pekerjaan saya itu bukan perencanaan kalau gitu Pak Eko ya? Apa begitu Bu Vera? Gini Pak, soalnya kalau misalnya di perencanaan, saya ditempatkan memang di keuangan. Jadi untuk lebih ke realisasi anggaran saja. Jadi untuk perencanaan saya belum pelajari. Oke, siap. Ya, baik Bu, nggak ada masalah dengan itu, tapi setidaknya Ibu sekarang bisa bilang, berarti kayaknya pekerjaan saya sehari-hari belum ada kaitannya langsung Pak dengan perencanaan. Lebih kepada mungkin implementasi ya. Malah eksekusi aja, udah planningnya di sebelah mana, saya hanya melakukan hasil dari planning itu gitu ya. Iya benar Pak. Oke, siap. Yang lainnya bisa menyampaikan ada nggak kalau misalnya ditanya sehari-hari pekerjaan Bapak Ibu, Mas Angga nih misalnya, elemen perencanaannya ketemu nggak nih Mas di tiap hari pekerjaan Anda? Ada nggak hal yang Anda lakukan? Baik Pak, dari 4 elemen ini yang masa depan hanya di konsep 5 tahun sekali Pak, yang 1 tahun sekali di RKPD cuman kayak model daftar keinginan aja. yang memilih cara atau alokasi sumber daya? Yang memilih cara dan alokasi sumber daya itu ada di dokumen RPD Pak. Kami kan nyusun RPD. Jadi mulai cara kita merencanakan selama 3 tahun ke depan sampai pemilu serentak itu sudah kami konsep menggunakan pohon kinerja Pak. Oke, siap. Berarti ada elemen-elemen ini dalam kaitannya pekerjaan di Bapeda ya. Ini yang seringkali teman-teman suka jadi isu ketika Pak Eko bener nggak sih saya ada di DP3A itu kaitannya sama perencanaan. Maka tadi saya tanya Bu Vera mengatakan yang sekarang saya kerjakan lebih di sini Pak. Dan memang lingkungan kerjanya karena kalau Bapeda atau Bapelitbangda itu relatif memang istilahnya itu pengampu kebijakannya perencanaan di daerah, pasti elemen perencanaan akan sangat mewarnai. Sementara kalau tadi di DP3A, ini kan unit kerja yang lain yang bukan berarti tidak ada bagian perencanaannya. Dilalah itu apa ya? Mungkin karena Bu Vera tidak berada di bagian yang pas planningnya, tapi pas di keuangannya, mungkin Bu Vera belum ketemu itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, coba dilihat apakah elemen-elemen perencanaan ini di Bapak Ibu ketemu dalam keseharian pekerjaan Bapak Ibu. Yang masa depan tadi kalau Mas Angga bilang 5 tahunan, RPJMD juga 5 tahunan. Di RPJMD nanti di situ ada garis besarnya apa tujuan ideal yang mau dicapai, sumber dayanya dari mana saja, memilih caranya seperti apa. Yang agak challenging ketika Bapak Ibu kemudian menjadikan itu di RKP-nya. Apakah RKP-nya akan kemudian wes koyo mbiyen wae kalau bahasa Jawa ya, udahlah kayak kemarin aja, nggak usah dirubah. Atau misalnya bikin untuk perkiraan budgetingnya, udahlah dinaikin aja 5% tanpa melihat betul-betul kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau dari sisi perencanaan, unit kerja Bapak Ibu, apakah kental nuansa perencanaannya atau tidak, bisa dilihat dari elemen-elemen perencanaan ini. Yang Bapeda, Bapelitbangda biasanya seperti ini, yang di tempat lain mungkin tidak sedominan ini, tetapi mungkin ada bagian yang mewarnai perencanaan dengan cara demikian. Ini bagian dari normatif juga, mengapa perlu perencanaan? Ada istilah kegagalan pasar. Kalau teman-teman yang punya label sarjana ekonomi, mungkin pernah dengar market failure, kegagalan pasar ketika pasar tidak bekerja sempurna. Ketika pembeli dan penjual jumlahnya tidak sebanding, sehingga kemudian harus ada intervensi dari pemerintah.
Karena kalau tidak diintervensi, mungkin harganya jadi terlalu tinggi atau terlalu mahal. Atau misalnya barang-barang itu tidak bisa disediakan oleh individu karena ini kelasnya barang publik. Seperti kayak pertahanan keamanan itu tidak mungkin dilakukan oleh individu, dilakukannya pasti oleh negara. Negara membiayainya dari mana? Tentu saja dari penerimaan negara, salah satunya mungkin dari pajak dan lain sebagainya. Jadi perencanaan diperlukan supaya tidak terjadi kegagalan pasar yang mengakibatkan mungkin tidak adanya supply atau terbatasnya supply. Perencanaan diperlukan kenapa? Ini kaitannya juga dengan sikap psikologis kita. Ini yang agak unik, mohon maaf ada teman-teman dari kalangan Betawi di sini. Kalau teman-teman saya yang Betawi itu selalu bilang, ya ngapain sih pakai mikir besok, sekarang aja. Kan besok udah ada yang ngatur. Tapi buat saya pribadi itu terlalu ekstrim. Kita harus punya sikap bahwa misalnya kita punya 100 hari ini, apakah langsung harus dihabiskan 100 hari ini? Bagaimana dengan besok? Ya kalau ini nanti kalau perdebatannya dengan kalangan yang ekstrim gitu ya, jadi kamu nggak percaya Tuhan, Tuhan kan sudah mengatur, ada rezeki dan lain sebagainya, tapi dialognya sebetulnya tidak ke situ harapannya. Dialognya lebih kepada kita selalu bersiap-siap, kita punya upah sebulan sekian, pasti kita bagi-bagi. Yang sekian untuk transport, yang sekian untuk pangan, yang sekian untuk perumahan, nanti yang lainnya untuk apa. Perlu perencanaan tadi karena juga alokasi sumber daya. Kalau Pak Angga baru saja menikah, nyonya sedang hamil, nanti mau melahirkan, tentu saja harus dipersiapkan sumber dayanya seperti apa. Kalau sekarang yang paling mengkhawatirkan dari kita secara nasional misalnya, apakah selamanya kita akan jadi pengekspor barang mentah. Seperti kalau dulu zaman VOC dulu rempah-rempah, kalau sekarang barang-barang yang rame dibutuhkan pasar misalnya biji nikel apa produk-produk lain yang Pak Jokowi presiden sekarang pemerintahan sekarang pengen supaya ada hilirisasi, jangan sampai kita ekspor dalam bentuk barang mentah karena tidak punya nilai tambah. Bagaimana pengalokasian sumber daya ini jadi penting, misalnya yang juga rame kemarin soal batu bara, kenapa batu bara kita diekspor terus padahal yang beli juga paling banyak Cina. Sementara Cina itu sebetulnya adalah negara dengan cadangan batu bara nomor 2 terbesar di dunia misalnya. Ini yang soal perencanaan ini juga perlu supaya jangan sampai kita banyak mengeluarkan, tetapi ternyata kemudian pada waktunya kita malah membutuhkan. Ini yang lucu, mungkin beberapa waktu yang lalu kalau ada yang baca soal ketahanan pangan Bapak Ibu. Ketahanan pangan Indonesia itu nggak sampai beberapa hari, sementara ketahanan pangan di Singapura itu bisa lebih lama dari Indonesia. Padahal Singapura tidak punya sawah, tidak punya petani. Sementara Indonesia yang sawahnya banyak di mana-mana, ternyata malah ketahanan pangannya lebih rendah. Ini yang nanti mungkin konsepnya jadi yang satu sudah net importer, yang satu malah justru punya daya tahan yang bagus. Karena petani-petani kita banyak dapat warisan tanah dari orang tua yang semakin ke bawah semakin kecil. Kalau normalnya hitungannya 2 hektar, ternyata sekarang mungkin sudah di bawah 2 hektar. Kalau bicara di Jepang, negara tempat saya dulu nunut sekolah, itu kalau warisannya sawah, itu tidak akan turun kepada yang lainnya kecuali anak lelaki pertama. Jadi khusus sawah hanya diberikan kepada anak lelaki pertama. Jadi dia akan dapat dalam skala ekonomi yang memadai. Selain ada dukungan-dukungan yang lain juga. Di kita belum begitu. Nah, perencanaan yang selanjutnya soal keberlanjutan. Bagaimana sustainability keberlanjutan dari proses pembangunan peningkatan kesejahteraan. Ini kalau bicara perencanaan, bicara keberlanjutan, ini tantangannya luar biasa dalam artian saya pernah dimarahi Pak Bupati di daerah Gorontalo, provinsi. Sebenarnya bukan marahin, dia hanya bertanya, Mas Eko, hutan saya, kawasan saya sebagian besar adalah hutan. Kalau saya tidak boleh menggunakan hutan saya, bagaimana? Karena kan ada aturan main tentang kehutanan yang kalau hutan apa tidak boleh dipakai. Nah ini juga jadi tantangan ketika pemimpin daerah dipaksa untuk kreatif bagaimana membiayai pembangunan dari tanahnya, sumber dayanya yang sebagian besar hutan. Apakah hanya dengan ekstraksi hutan atau yang lainnya?
Ini juga PR. Karena kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai macam-macam, ada ekowisata dan lain sebagainya. Ketika hutan ternyata bisa digunakan untuk yang lainnya. Jadi kalau ada elemen perencanaan, ada mengapa perlu perencanaan, ini dua hal yang secara umum kalau dipikirkan terlalu sulit jadi sulit, tapi kalau dilihat, oh iya ya, cuma seperti itu saja sebetulnya, seperti itu saja itu dalam artian kita nggak ngelihat jauh-jauh, tapi lihatlah refleksi kita sebagai manusia yang juga pengen gimana ya kita ke depannya, cerita tentang masa depan, ideal yang diharapkan, bagaimana sumber daya yang terbatas, kita kemudian mau pakai cara apa ketika kita bicara elemen, kemudian kalau mengapa perlu perencanaan, karena ternyata tidak semuanya bisa dipenuhi di pasar, kadang-kadang ada barang, tidak ada pembeli, kemudian berlimpah pembelinya, harganya jatuh, sehingga harus ada perencanaan di sana. Monggo silahkan Bapak Ibu, kalau mau menyampaikan pendapat. Pak Resa, sampai sini aman Pak Resa? Aman Pak. Aman bertanya, masih ya? Pak. Izin Apa bertanya tuh? Pak. Oh silakan Pak Resa. Iya Pak. Sekarang kan perencanaan itu kan perencanaan pembangunan itu kan dibutuhkan di segala lini, baik itu di satker saya, di daerah saya Pak. Tapi kan kadang-kadang kan kita harus dalam perencanaan itu kan harus ada dukungan anggaran. Dan sudah jadi masalah klasik bahwa anggaran ini sangat terbatas di mana-mana Pak. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita melakukan perencanaan berdasarkan masalah-masalah yang kita sudah tahu duluan, tapi sekali lagi terbentur di anggaran, berarti perencanaan kita menurut saya prematur Pak. Karena beradaptasi dengan apa yang tidak ada Pak. Jadi menurut Bapak harusnya seperti apa supaya kita mendapatkan pencernaan yang tepat, efektif dan efisien Pak. Terima kasih. Siap. Pak Resa, kalau di rumah Pak Resa punya cita-cita dulu baru, bukan di rumah. Kalau pribadi Pak Resa nih, Pak Resa punya cita-cita dulu kemudian cari cara untuk mewujudkan cita-cita, atau kita lihat apa yang kita punya dan itu yang kita belanjakan. Pilih yang mana Pak Resa? Kalau Pak Resa pendekatannya. Kita sesuaikan dengan yang pendapatan kita Pak. Siap. Jadi menurut Pak Resa, di saku saya ada uang berapa Pak Eko, itu yang baru saya pikirkan. Bukan saya mau apa, saya baru pikirkan caranya. Jadi kalau dari sisi perencanaan, itu mau ngomong idealnya, bicara idealnya, kita identifikasi masalah, masalahnya apa saja, kita cari konsep bagaimana menyelesaikannya. Terakhir, menurut Pak Resa, saya setuju, kalau kita punya perencanaan Pak Eko, tapi nggak punya anggarannya, pasti jadi masalah. Prematur tadi istilahnya. Sementara kalau sekarang, ini sedang mulai dicoba diperkenalkan di Republik kita ini, Pak. Sebetulnya dari dulu sudah ada, tapi dulu mungkin penerjemahannya agak kurang pas. Jadi bagaimana anggaran pemerintah itu fokus pada sektor-sektor di mana pihak lain tidak berminat untuk menyediakannya. Jadi kalau tahapannya misalnya kita punya program kegiatan Pak. Program kegiatan ini misalnya pembangunan gedung. Ambil contoh pembangunan gedung. Gedungnya apa? Kalau mau gedung pemerintahan, biasanya kita pasti nunggu APBD atau APBN. Kita belum bisa bangun gedung karena kita belum punya uang. Mungkin nggak kita kemudian melakukan kerjasama pemerintah dengan swasta? Ini yang harusnya bisa Pak. Izin Pak. Ya, teoritis bisa, prakteknya banyak orang yang enggan melakukannya karena nggak mau repot. Jadi ini saya ambil ilustrasi. Tadi Pak Angga pernah nanya soal RKP atau RPJM atau apa. Ini nggak ada di dokumen itu, tapi saya ketemu pengalaman di Semarang nih Pak Resa. Di Semarang ketemu Bappedas Kota Semarang. Bappedas Kota Semarang ini menceritakan punya kawasan kumuh yang harus dientaskan. Tapi masalahnya klasik seperti Pak Resa bilang, dia nggak punya anggaran. Bagaimana kemudian dia menyelesaikan persoalan kumuh di Kota Semarang? Pada kasus ini, dia ketemu kawannya yang jadi petinggi BUMN. Teman kuliah jadi petinggi BUMN, ditanya, Mas boleh nggak CSR-nya, Corporate Social Responsibility, dipakai untuk mengentaskan kawasan kumuh di Semarang?
Pak Reza bisa kebayang nggak jawabannya dari orang BUMN ini? Jawabannya kira-kira apa, Pak? Waktu dia ditanya itu. Harusnya bisa Pak, karena kan CSR itu kan untuk ini kan Pak, bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu kepada halo. Iya, oke. Harusnya bisa Pak, karena kan dana CSR itu kan sebagai tanggung jawab mereka Pak terhadap lingkungan sekitar Pak. Tapi Pak Reza, nggak usah ditutup Pak Reza biar kita bisa ngobrol. Tapi yang dijawab gini, bakal lo pakai bahasa Betawi gitu ya, bakal kamu nanti dikorupsi lagi. Kan citranya pemerintah, citra kita sebagai pemerintah itu kan seringkali tidak amanah, Pak. Jadi secara teoritis Pak Reza betul, bisa dong Pak CSR dipakai untuk itu. Temannya itu bilang, ya bisa, tapi nanti kalau lu korup gimana? Ini dana CSR itu harus clear, harus gini, harus gitu ya. Berarti harusnya diatur itu Pak, ada regulasi Pak. Nah, kita selalu selesai pada regulasi Pak. Padahal kemudian omongan dua orang bersahabat ini beda lagi. Karena mereka berteman Pak, itu ngeledek begitu dianggap biasa. Nanti lu korupsi lagi. Ya udah kalau gitu gimana caranya? Ketemulah seorang teman, dosen, yang mengampu lembaga pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Yang setiap tahunnya dia itu mengelola KKN. Jadi mereka ketemu bertiga, akhirnya muncul kesepakatan KKN dari perguruan tinggi ini datang ke lokus tersebut, ke kawasan kumuh tersebut. Mereka melakukan KKN di sana, pemetaan, apa masalahnya, apa kebutuhannya. Begitu itu sudah disiap, sudah hasilnya, baru dimintakan dananya ke BUMN tadi. Pemdanya ngapain? Pemdanya hanya supervisi. Pemda yang punya wilayah, tapi Pemda nggak punya uang. Tapi Pemda bisa mencomblangkan, menjodohkan kedua pihak tadi. Yang punya keahlian tetapi tidak punya uang, mahasiswa kan biasanya idealismenya tinggi Pak Reza. Mereka kalau lihat kawasan kumuh mestinya begini, mestinya begitu. Mereka yang calon insinyur punya konsep dan lain sebagainya. Perencanaannya seperti apa, perencanaan sosialnya bagaimana. Yang CSR, ini akhirnya dua-duanya kan jadi dapat nama Pak. Dan Semarangnya ini hanya memfasilitasi kotanya. Ini hal-hal yang kayak gini Pak Reza, ini yang seringkali agak kurang terpikirkan oleh kita. Seperti misalnya di Gorontalo, pasti pertanyaan terbesarnya, tapi di Gorontalo siapa yang mau Pak Eko untuk melakukan itu? Ini kan juga tantangan nih, tantangan paling besar lagi, lebih besar lagi sebetulnya bagaimana kemudian menemukanali bahwa banyak sumber daya manusia yang bisa diajak untuk bergotong royong. Ambil contoh begini Pak, Gorontalo ya Pak, dulu pernah ada Pak Fadel Muhammad. Waktu Pak Fadel Muhammad masuk ke Gorontalo, Pak Reza di Gorontalo sudah lahir belum? Iya, sudah lahir Pak. Nah, jadi Pak Fadel itu pengusaha, jadi gubernur. Ini salah satu yang menarik yang saya pernah dengar, mudah-mudahan saya tidak salah. Itu ketika banyak provinsi membuat airlines, itu Aceh membuat, Riau membuat gitu ya. Jadi mereka punya maskapai, harapannya untuk membuka keterisolasian daerah. Pak Fadel itu tidak melakukan dengan membuat airline, tapi sebagai pengusaha, jejaringnya luas, dia bicara dengan pengusahanya Lion. Dan pengusaha Lion Air itu ditanya, you bisa terbang ke sana enggak? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Berapa lama? Tapi pengusaha kan akan selalu bilang, saya cuan enggak ke sana? Ya kalau lu nggak cuan, gimana lu nggak rugi deh, bantuin gue dulu gitu kan. Jadi Lion dan Pak Fadel sebagai pengusaha, bukan sebagai gubernur, itu bersepakat Lion diminta terbang ke Gorontalo. 3 bulan kalau nggak salah, selama 3 bulan itu beliau ngasih garansi kalau misalnya load factornya, keterisian penumpangnya kurang dari 70%, beliau akan nalangin, jadi nggak rugi Lion terbang ke sana. Yang terjadi pada bulan pertama Lion rugi, bulan kedua mulai imbang, bulan ketiga Lion sudah tidak perlu subsidi. Itu cerita di belakang keberhasilan, salah satunya adalah Gorontalo dikenal sebagai pengekspor jagung waktu itu. Kalau nggak salah kan produksi jagungnya luar biasa zaman Pak Fadel. Dan itu kemudian jadi salah satu tren ketika yuk maskapai terbang ke sana, tapi bagaimana supaya tidak memberatkan. Karena kalau misalnya tiap provinsi bikin maskapai penerbangan, habis berapa, rugi berapa. Ini kan hal-hal yang kaitannya dengan soft skill pengusaha
yang jadi gubernur, yang kemudian entrepreneurialnya kewirausahaannya tinggi sehingga ketemu seperti itu. Nah, sekarang kita jadi PNS, di lampiran saya Bapak Ibu, di lampiran saya dari slide ini juga itu ada tentang perencanaan di daerah. Saya ambil dari slide dosen saya di Gajah Mada. Itu melihat Bapak Ibu banyak yang dari daerah, itu bagaimana pendekatan pembangunan di daerah akan erat kaitannya dengan kreativitas dari kepala daerahnya, kewirausahaannya. Karena kalau mengandalkan tadi Pak, yang APBD tadi, yang APBN, itu mohon maaf kita nggak akan kemana-mana. Karena itu akan selalu jadi salah satu pembatas kita. Jadi kalau pakai urutannya sekarang di pusat, urutannya adalah kalau dia